Ja, minasang, ohayo gozaimasu, o genki desu ka? Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi hari ini kita belajar bahasa Jepang. Pada pagi hari ini Bu Guru akan mengenalkan tentang waktu atau jam dalam bahasa Jepang. Ima nanji desu ka? Sekarang pukul berapa ya? Baik anak-anak, sebelum kita mulai siapkan dulu buku bahasa Jepang lalu buka halaman 7. Nah, pada halaman 7 di sana sudah ada waktu atau jam dalam bahasa Jepang. Di sini Bu Guru harapkan setelah mempelajari tentang jam atau waktu ini anak-anak bisa menyebutkan waktu dalam bahasa Jepang lalu bisa membuat kalimat sederhana tentang waktu dalam bahasa Jepang. Nah, anak-anak sekarang coba kita baca bersama-sama. Baik anak-anak, jam dalam bahasa Jepang disebut dengan titik-titik ji. Angka ditambah ji, dimana kita ketahui jumlah jam itu ada 12 dari angka 1 sampai 12. Jadi angka ditambah ji. Kita baca bersama ya. Jam 1 ichiji, jam 2 niji, jam 3 sangji, jam 4 yoji, jam 5 goji, jam 6 rokuji, jam 7 nanaji atau shichiji, jam 8 hachiji, jam 9 kuji, jam 10 juji, jam 11 juichiji, jam 12 juniji. Baik anak-anak, selain jam kita juga mengenal dengan menit. Menit dalam bahasa Jepangnya adalah titik-titik fung atau titik-titik pun. Tulisannya pun atau fun, dibacanya pung atau fung. Nah, di sini pada buku anak-anak halaman 7 sudah ada dari 1 menit sampai 20 menit. Nanti bisa tambahkan di sana 30 menit. 30 menit bahasa Jepangnya sanjupung atau hang. Jadi bisa sanjupung atau hang saja. Nah, anak-anak bisa baca ya. Di sini ada ipung 1 menit, nifung 2 menit, sanpung sampai 20 menit itu nijupung. Jadi anak-anak bisa tambahkan lagi 1 di sana 30 menit itu sanjupung atau hang. Anak-anak sekarang coba buka buku halaman 8. Di sana sudah ada pola kalimat untuk menyebutkan jam atau waktu dalam bahasa Jepang. Pertama ada kata ima. Ima artinya sekarang. Lalu ada AM atau PM. Kalau dalam bahasa Jepangnya itu ada gogo atau goseng. Lalu ada jam atau waktu baru des. Nah, AM atau PM atau gogo atau goseng kita lihat di bawahnya sudah ada penjelasannya. Nah, coba lihat dulu catatannya ya sebelum kita baca contoh. Di sana sudah ada ima. Ima artinya sekarang. Lalu goseng itu AM, waktu pagi dari jam 00 atau jam 12 tengah malam sampai dengan jam 12 siang itu termasuk AM atau goseng. Lalu ada gogo ini PM dari jam 1 siang atau jam 13 sampai dengan jam 24 atau jam 12 tengah malam itu gogo atau PM. Lalu ada kata chodo artinya tepat, mae artinya kurang, sugi artinya lewat atau lebih, nanpung artinya berapa menit, dan nanji artinya jam berapa. Nah, sekarang kita kembali lihat contoh kalimat di atasnya sesuai dengan pola. Ima gozeng kuji hang des. Ima artinya sekarang. Gozeng kuji hang des itu artinya pukul 9.30 AM. Jadi, ima itu sekarang, gozeng itu menunjukkan waktu pagi. Gozengnya dulu ditulis, baru kuji hang des. Kuji itu jam 9, hang itu lebih 30 menit. Jadi, ima gozeng kuji hang des artinya sekarang pukul 9.30 menit. Lalu di sana ada contoh kedua, ima gogo sanji nijupung des. Bu Guru ulangi, ima gogo sanji nijupung des. Ima artinya sekarang, gogo. Nah, mengapa di sini gogo? Karena menunjukkan waktu PM. Jadi dari jam 13 ke atas itu sudah gogo. Gogo sanji nijupung des. Jam 15 itu sama dengan jam 3 sore. Jadi jam 15.20 itu sama dengan jam 3.20 PM.
ya. Jadi 15.20 Bu Guru ulangi sama dengan jam 3.20. Jadi dalam bahasa Jepangnya jam 3 itu sanji, lebih 20 menit itu nijupung des. Jadi ima gogo sanji nijupung des artinya sekarang jam 15.20 menit. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham. Untuk lebih memperdalam pemahaman anak-anak, di sini Bu Guru sudah berikan catatan, ya. Anak-anak bisa salin di buku tulisnya atau langsung di buku bahasa Jepangnya boleh. Gozeng itu artinya AM. Itu dimulai dari jam 00 atau jam 12 tengah malam itu anak-anak sampai jam 12 siang. Sedangkan gogo itu dimulai dari gogo itu PM waktu siang sampai dengan jam 12 tengah malam. Di sini ditulis jam 13 sampai jam 24.00. Nah, bagaimana caranya mengubah bahasa Indonesia tentang jam menjadi dalam bahasa Jepang atau sebaliknya? Jadi, Bu Guru kasih tips atau kuncinya adalah anak-anak lihat angkanya. Jika angka jamnya itu dari angka 1 sampai angka 12 berarti dia termasuk gozeng. Sedangkan jika angkanya itu dari angka 13 sampai 24, misalnya jam 13.00, sekarang jam 13.00 berarti dia gogo. Atau sekarang jam 17.00 berarti dia termasuk gogo. Nah, sampai di sini sudah paham? Kalau sudah, sekarang Bu Guru berikan contoh lagi. Kita baca bersama-sama. Yang pertama, sekarang jam 5.00. Dalam bahasa Jepangnya, sekarang itu ima. Lalu jam 5 itu ingat angka 5 berarti termasuk gozeng. Ima gozeng, baru jam 5 itu goji des. Bu Guru ulangi, sekarang jam 5.00 dalam bahasa Jepangnya menjadi ima gozeng goji des. Kemudian yang kedua, sekarang jam 17.00. Ini hanya perbedaan gozeng dan gogo ya anak-anak. Sekarang ima, nah gogo goji des, sama ya jawabannya. Nah, yang membedakan hanya gozeng dan gogonya saja, karena di atasnya itu jam 5. Jadi seperti catatan yang di atasnya Bu Guru sudah sampaikan, kalau dia 00 sampai 12 dia pakai gozeng. Kalau dia jam 13 sampai 24 dia pakai gogo. Jadi kalimat kedua sekarang jam 17 itu dalam bahasa Jepang menjadi ima gogo goji des. Baik anak-anak, sekarang Bu Guru lanjut lagi. Di sini Bu Guru akan berikan contoh tambahan lagi, anak-anak bisa tulis atau salin di buku tulisnya. Nah, tadi sudah anak-anak mengenal dengan gogo dan goseng. Sekarang kita fokus dalam membuat kalimat. Bagaimana jika ada menitnya? Tidak hanya menyebutkan jam tapi ada menit. Nah, sekarang lihat contoh Bu Guru. Pola kalimat ima, goseng atau gogo, titik-titik des. Di sana titik-titik itu diisi jam beserta menitnya. Ingat jamnya dulu baru menit ya anak-anak. Nah, sekarang kita lihat contohnya, kita baca bersama-sama. Sekarang jam 10 dalam bahasa Jepang, ima goseng juji des. Ima artinya sekarang, jam 10, ingat isi gozeng karena dia waktu pagi 10, gozeng jam 10 itu dalam bahasa Jepangnya juji des. Kemudian contoh kedua, di sini ada menit. Sekarang jam 10 lebih 5 menit. 10.05 dalam bahasa Jepang, ima gozeng juji gofung des. Berulangi, ima gozeng juji gofung des. Nah, anak-anak, sampai di sini pengenalan tentang waktu atau jam dalam bahasa Jepang. Anak-anak sudah paham? Jika sudah, sekarang Bu Guru punya 5 soal latihan yang harus anak-anak kerjakan hari ini di buku latihannya. Nah, caranya mengerjakan itu sama seperti tadi, seperti contoh di buku atau contoh yang sudah Bu Guru berikan tadi. Di sini ada 5 soal. Anak-anak silahkan salin soal lalu tulis jawaban di sebelahnya. Nanti dokumentasinya bisa dikirim lewat balik kelas atau lewat WA Bu Guru. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran bahasa Jepang kita hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan dan sayonara.